Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ismail Satrianto Angga Praja. Baik, like the Go Basher itu nih. Saya ingin membahas surat Al-Hijr ayat 45. Bisa untuk pemuda dan pemudi. Baik, Ismail untuk Angga Praja. Apakah yang dimaksud adalah surat Al-Hijr 45 yang sudah kita bahas sebelumnya? Atau ada surat dan ayat lain yang ingin dibahas? Surat yang sudah dibahas sebelumnya, yaitu ayat 45. Tapi bagaimana untuk anak-anak ini, menerangkan kepada anak-anak? Apakah maksud dari aplikasi 425 adalah aplikasi praktis dari nilai-nilai dalam surat Al-Hijr ayat 45, khususnya terkait ketakwaan dan ketenangan dalam kehidupan? Dan apakah penahanan yang dimaksud merujuk pada kemampuan untuk menahan diri dari godaan atau kepentingan pribadi demi mencapai ketakwaan tersebut? Mohon penjelasan selanjutnya dan nanti Aisyah memberikan penjelasan lebih tepat. Bagaimana cara menerangkan kepada anak-anak mengenai surga? Jika yang dimaksud adalah cara menjelaskan atau menerangkan nilai-nilai dari surat Al-Hijr ayat 45 dalam kehidupan sehari-hari, maka kita bisa fokus pada beberapa prinsip utama yang diaplikasikan dalam kehidupan modern. 1. Gunakan bahasa yang mudah dipahami. Ketika menyampaikan tafsir atau nilai dari ayat ini, gunakan bahasa sederhana dan analogi yang mudah dimengerti. Misalnya, untuk menjelaskan konsep taman surga bagi orang bertakwa, Anda bisa menggambarkan bagaimana hidup dalam kedamaian dan ketenangan batin adalah anugerah yang bisa dirasakan oleh mereka yang dekat dengan Allah. Misalnya dalam konteks teknologi, bagaimana ketakwaan bisa diwujudkan dengan menjaga pengguna media sosial agar tetap positif dan menghindari konten negatif. Historisch dat je aan de fans eieren dat je merotet tidak YouTube. Juga untuk manfaat praktisnya. Jelaskan manfaat ketakwaan dan kedamaian dalam kehidupan seperti ketenyuan hubungan sosial yang baik. Nee, met samen met de kwestie dapat membantu sesuatu menghadapi stres pada YouTube yang lebih sabar dan bersyukur. Is het aantal aantallen inspirasi mencoba data sangat aktif. Misalnya kisah orang-orang yang merasakan damaian meskipun hidupnya sederhana karena ketakwaan yang kuat. Ini bisa memperlihatkan perspektif seksual memberi ketenangan seperti yang dijanjikan dalam kisah tersebut. Jika ada aspek lain yang ingin dijelaskan lebih spesifik, silakan beritahu Pak Ismail Satrianto. Saya ingin lebih mendalam mengenai konsep takwa. Itu sebenarnya apa yang Tentu Pak Ismail Satrianto Angga Praja ingin pendalaman lebih lanjut, kita bisa menggali tafsir surat Al-Hijr 45 dari sudut pandang yang lebih filosofis atau spiritual. Kita juga bisa membahas bagaimana konsep ketakwaan dalam ayat tersebut bisa diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan modern, seperti ketenangan jiwa dalam menghadapi ujian hidup, diri di era digital, atau pendekatan mendalam terhadap makna kedamaian yang dijanjikan bagi orang-orang bertakwa. Apakah itu met Yesus? Itu dia wordt non-anointed Yesus. Apakah kita punya kewajiban untuk mewujudkan dunia ini seperti surga, seperti yang diterangkan dalam Al-Quran? Kita memiliki kewajiban untuk menyampaikan kebaikan dan saling mengingatkan dalam hal yang benar. Dalam konteks pertanyaan, setiap pertanyaan kamu zoomnya, mengenai setiap tahu outputnya untuk memulai lebih. Jadi kita sebaiknya menjawab pertanyaan dengan baik dan bijak, serta memberi penilaian yang konstruktif. Apa maksud Anda? Kewajiban ini juga berkaitan dengan cara kita menyikapi pertanyaan dalam diskusi atau pembelajaran. Penerapan ayat 45-46 pada era robotika bagaimana?
Sampai jumpa di video selanjutnya. Pak Ismail Satrianto, anggap aja. Doofheid is punk. Yes. Jadi ini tadi ininya digunakan, jadi handphonenya digunakan untuk berdiskusi begitu oleh teman saya, karena itu handphonenya milik Ibrahim ya begitu. Jadi karena banyak diskusi begitu, lalu kelihatannya apa yang ditanyakan oleh saya itu sudah dijawab sebetulnya oleh robot itu, sehingga robot tidak menjawab lagi karena dianggap sudah selesai. Tetapi kita bacakan saja ya, diskusi yang diucapkan oleh Ibrahim. Baik Pak Ismail Satrianto Anggap Praja ya. Berikut adalah penjelasan mengenai surat Al-Hijr ayat 45-46. Ayat 45-46 dari surat Al-Hijr menyebutkan, ayat 45, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam surga, taman-taman dan mata air. Ayat 46 dikatakan kepada mereka, masuklah ke dalamnya dengan aman, kalian bebas dari ketakutan. Dalam ayat ini Allah menyampaikan kabar gembira bagi orang yang bertakwa, yaitu mereka yang akan mendapatkan kehidupan yang damai di dalam surga. Ayat ini menggambarkan kenikmatan yang akan dirasakan oleh orang-orang yang bertakwa dengan disediakannya taman-taman indah dan mata air yang menyegarkan sebagai bagian dari pahala bagi mereka. Selain itu, mereka akan merasakan rasa aman, tidak ada ketakutan atau kekhawatiran yang akan menghantui mereka. Berbeda dengan kehidupan dunia yang seringkali penuh dengan ujian dan ketidakpastian. Di surga, segala hal yang menenangkan dan memberikan kedamaian telah dipersiapkan oleh Allah. Maka dari ayat ini memberikan dorongan agar kita senantiasa bertakwa dan mendekatkan diri kepada Allah, karena di akhirat kelak hanya orang-orang yang benar-benar beriman dan bertakwa yang akan mendapatkan kenikmatan abadi ini. Mari kita tanyakan kembali ya ke ChatGPT. Bagi seorang muslim, dunia ini ibaratkan penjara. Apa maksudnya? Don't Muslim, dunia sedikit seperti tempat tinggal sedaru, ancient. Dan dasar ini karena hidup di dunia ini hanya sementara. Dan tujuan utama seorang muslim adalah untuk mempersiapkan diri menghadapi kehidupan setelah mati. Pandangan ini mendorong mereka untuk tidak terlalu terikat pada harta dan kesenangan dunia, tetapi lebih fokus pada amal baik dan ibadah yang dapat membawa mereka ke kehidupan yang lebih baik di akhirat. Hal ini juga mengajarkan pentingnya bersyukur atas nikmat yang ada dan menggunakan waktu serta sumber daya dengan bijaksana. Beda orang wat één als je hebt de shit wat back ini. Bukankah Allah itu maha kaya? Akhlak Allah itu kaya, maka muslim harus kaya. Als het sebuah dalam Al-Quran, MP is sesuatu yang dapat menjadi. Dalam konteks ini, segala kosni, kita mungkin memiliki pandangan atau pendapat tentang kehidupan dan dunia, tetapi Allah memiliki pengetahuan yang jauh lebih luas dan mendalam. Dan setiap manusia terbius oleh pengalaman dan pemimpin kita, sedangkan maaf kita, termasuk masa lalu, masa kini, dan masa depan. Oleh karena itu, dalam beriman, penting bagi kita untuk bersandar pada pengetahuan dan bijaksana. Sambil saya sebagai berstapan, dat dipikirkan mengenai tinggal di teman, short message useful. Apa ada hal lain yang ingin Pak Ismail Satrianto Anggap Praja bahas lebih lanjut tentang konsep ini? Kehidupan jangan hanya mengejar dunia, tapi harus mengejar akhirat. Hidup itu kan di dunia, bukan di akhirat. Bagaimana menurut Anda?
Letter Guemana Chenshi, kehidupan seharusnya tidak hanya fokus pada pencapaian materi atau kesenangan dunia, tetapi juga pada penerapan ajaran agama dan nilai-nilai baik dalam kehidupan sehari-hari. Mengejar ajaran akan memberikan makna yang lebih dalam dan membawa kita lebih dekat kepada tujuan akhir, yaitu mendapatkan kerajaan Allah. Dengan mencoba cara dan bersebuah untuk lebih berbuat kebaikan dan memberikan topik yol. Apa pendapat Pak Ismail Satrianto Praja tentang cara terbaik untuk menerapkan ajaran dalam kehidupan hari-hari? Ada yang mengatakan sholat itu yang pertama yang akan diperiksa di akhirat nanti. Jika Anda ingin mengatakan bahwa mengelola adalah hal pertama yang diperintahkan di akhir, Anda bisa mengungkapkannya dengan kalimat seperti, mengelola adalah perintah pertama yang harus kita lakukan, terutama di akhir. Atau das je momentos belos worse, och en efter var äger. Affärs evige har stillväxens de mal i vår acceptans. Sudah sulit ini ya, ininya kapasitas ChatGPT-nya ini yang dimana ternyata karena ChatGPT itu apa namanya mesin begitu, jadi kelihatannya yang bertanya ya, yang justru yang seperti saya yang akan memperdalam ayat itu dengan pertanyaan-pertanyaan, ternyata dijawab oleh mesin juga justru saya yang jadi bingung ya yang mendengarnya juga bingung. Tetapi ya kita tetap ya sedang mengkaji surat ke-15 Al-Hijr ayat 45-46. Sungguh orang yang bertakwa itu berada dalam surga-surga atau taman-taman dan di dekat mata air yang mengalir. Jadi takwa itu adalah menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Jadi orang yang akan masuk surga itu adalah sesungguhnya orang-orang yang menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, itu berada dalam surga-surga atau taman-taman dan di dekatnya mata air yang mengalir. Allah berfirman, masuklah ke dalamnya dengan sejahtera dan aman. Dalam konteks ini, yang pertama bagi pemuda dan pemudi yang harus diperhatikan adalah mulai dari rumah bersama dengan kedua orang tua kamu, begitu. Bagi bersama dengan ibu dan bapak. Yang pertama adalah orang yang menjalankan perintah Allah selain menjalankan rukun Islam ya, ada 5, yaitu yang pertama adalah syahadat, sholat, terus apa? Zakat, puasa, dan haji. Itu adalah rukun Islam ya, kesempurnaan Islam. Dari aplikasi daripada pelaksanaan rukun Islam itu adalah yang pertama adalah bagaimana rumah kita menjadi rumah yang sejahtera, rumah yang penuh ridho Allah. Untuk itu bagi pemuda dan pemudi yang harus diperhatikan ya, cobalah kita tinggal di rumah itu jangan dibiarkan kalau ada genteng yang bocor begitu ya, cek segera perbaiki. Kalau ada tembok yang retak segera ditambal begitu.
Kalau ada masalah di rumah, cobalah belajar bagaimana orang tua tidak marah kepada anak. Jadi tidak boleh anak membuat marah orang tua. Karena marahnya orang tua adalah sama dengan marahnya Allah. Sayangnya orang tua adalah sama dengan sayangnya Allah. Tatkala orang tua berharap bahwa hidup kamu ingin lebih sejahtera, hidup kamu lebih baik, hidup kamu lebih maju, tetapi ternyata kamu membuat jengkel orang tuanya karena orang tua yang berharap anaknya baik, anaknya menjadi orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, anaknya menjadi orang yang soleh. Ternyata di hadapan orang tua tidak menampakkan akhlak yang soleh itu, tidak menampakkan akhlak yang baik itu, sehingga orang tuanya menjadi marah. Nah, ini adalah marahnya orang tua itu berarti marahnya Allah. Tetapi tatkala orang tuanya sayang kepada kamu itu, senang, bahagia, karena kamu membantu orang tua, membantu orang-orang yang berada di rumah saling bermanfaat, saling memberi kebergunaan. Maka keluarga yang saling sayang menyayangi, saling bermanfaat, di rumahnya sendiri membantu orang tuanya di dalam membangun kehidupan kesejahteraan rumahnya, sehingga orang tuanya bahagia. Itulah sebetulnya pahala yang paling besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena menyenangkan ibu, menyenangkan bapak, itu adalah surga yang sebenarnya. Tapi mengecewakan ibu, mengecewakan bapak, karena tingkah kalian sebagai pemuda dan pemudi tidak seperti yang diharapkan oleh kedua orang tuanya, kecewa begitu, maka itulah sebetulnya dosa. Ke ibu itu kalau dipanggil oleh ibu, kalau disuruh oleh ibu, bilang ah saja sudah tidak boleh. Bilang ah. Lebih-lebih marah. Lebih-lebih membuat sakit hati. Inilah yang harus pertama kali ya, yang kamu harus perhatikan. Seperti halnya saya kan sudah tua, usianya 64 tahun. Sudah tidak pantas saya marah sebetulnya. Sudah tidak layak saya marah, karena marah pun tenaga saya sudah berbeda. Energi saya sudah berbeda. Kalau seperti orang tua seperti saya, kalau sudah marah itu capeknya itu berbeda begitu. Maka itu bantu. Setiap orang tua itu bantu untuk disenangkan. Sebetulnya bukan orang tua kita saja. Orang tua
asli kita, ibu dan bapak kita saja, tetapi termasuk juga orang tua yang lainnya, begitu. Yang dimana dahulukan ya segala sesuatu itu, jangan sampai orang tua yang sudah tua itu dibikin susah karena gara-gara kehadiran kamu. Tentu ini celakalah orang-orang yang bersolat itu, yang sholatnya sahud, yang sholatnya sia-sia. Jadi mari kita laksanakan, kita hidup ini adalah memang untuk melayani orang. Dan yang harus kita layani, yang kita dahulukan adalah orang-orang yang kurang mampu. Orang-orang yang berada dalam garis ketidakmampuan. Itu yang harus didahulukan untuk ditolong. Kenapa? Karena Allah akan menolong kita. Jadi dalam agama Islam itu orang-orang yang akan ditolong oleh Allah itu adalah orang-orang yang berada dalam garis kemiskinan, garis kesengsaraan, yang dimana situasi dan kondisi ketidakmampuan itu yang harus didahulukan. Sehingga dalam surat Al-Ma'un dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ar-ra'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadalikal ladzi yad'u yatim wala yahuddu ala tu'amil miskin, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Tahukah kamu para penipu agama Allah? Yaitu orang yang menghardik anak yatim. Dia tidak mau dibebani oleh orang yang dimana orang tuanya sudah meninggal, lalu orang itu kurang terbina. Tentu saja orang yang kurang terbina nakal, orang yang bukan seperti di dalam sinetron, orang anak yatim itu soleh gitu dan sebagainya. Justru ini menjadi tantangan bagi umat Islam, di mana ujian yang paling berat itu adalah di rumahnya ada anak yatim. Jadi semua kader muslim yang memiliki kesadaran terhadap Allah, sebaiknya di rumahnya ada anak yatim. Kenapa? Karena ini kewajiban. Tentu saja tidak menyenangkan. Kenapa? Karena mereka kurang terbina, kurang terdidik. Dan kitalah yang punya kewajiban sebagai seorang muslim untuk mendidik mereka. Jangan dibiarkan berada di pinggir-pinggir jalan. Jangan dibiarkan mereka berada dalam ketidakmampuan. Jadi ini prioritas utama, sehingga dikatakan, tahukah kamu para penipu agama Allah? Itulah yang pertama, itu adalah yang menghadik atau yang menjauhkan diri atau mengusir anak yatim. Dan tidak mau memberi makan orang miskin. Memberi makan orang miskin itu adalah bukan berarti mereka itu hanya diberi makanan, tetapi yang lebih berharga adalah
mendorong orang-orang miskin itu supaya lamanya pendidikannya bertambah. Lamanya pendidikannya bertambah, otomatis dia nanti akan mampu menolong orang lain lagi. Kenapa? Karena dia akan bisa makan dengan layak dan juga dia bisa membiayai keluarganya dengan layak. Jadi mendorong orang-orang miskin itu bisa makan dengan layak. Jadi jiwanya seorang muslim itu sekarang ini urusan dengan orang tua. Urusan dengan orang tua itu yang setiap hari dia itu memperhatikan kamu, setiap hari mendidik kamu, setiap hari membantu kamu. Itu satu rumah. Orang tua sudah kondisinya miskin memang. Miskin dalam bidang apa? Miskin dalam bidang tenaganya, yang sudah dimana matanya sudah kurang bisa melihat, telinganya sudah kurang bisa mendengar, lalu otot-otot dan kakinya sudah merasa lemah. Bagaimana kita akan menyantuni anak yatim, menyantuni orang miskin, orang tuanya sendiri tidak pernah disantuni? Padahal satu rumah. Celakalah orang-orang yang sholat itu. Yang sholatnya sahun, yang sholatnya sia-sia. Kenapa sampai terjadi ada seorang muslim yang dimana seorang muslim tidak memperlihatkan akhlak yang baik kepada anak yatim, kepada orang miskin, atau kepada orang tuanya sendiri atau ke saudara-saudaranya? Yang menjadi penyebab adalah sholatnya tidak dipahami dan tidak dimengerti isinya apa. Maka di dalam surat Al-Mu'minun dikatakan sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang yang sholatnya khusyuk dan meninggalkan segala kegiatan, segala aktivitas yang tidak ada gunanya, yang tidak ada manfaatnya. Jadi segala aktivitas kegiatan, segala aktivitas kehidupan yang tidak ada manfaatnya dan tidak ada gunanya harus ditinggalkan. Dan menunaikan pembersihan diri. Jangan sampai kalian menjadi dosa. Zakat itu adalah pembersihan diri. Harta dengan harta, kebaikan dengan kebaikan, ucapan dengan ucapan. Perbuatan dengan perbuatan. Nah begitu ya. Jadi mari kita laksanakan ajaran Islam ini dengan benar. Jangan sampai kita ini Islam itu hanya castingnya saja, hanya pakaiannya saja, hanya dohirnya, kelihatan fisiknya saja, tetapi perbuatannya tidak tercermin dalam kehidupan sehari-harinya.
Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam surga atau taman-taman, dan di dekat mata air yang mengalir. Allah berfirman, masuklah ke dalamnya dengan sejahtera dan aman. Dalam surat Al-Mu'minun ya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafidun illa ala azwajihim aw ma malakat aimanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun walladzina hum li amanatihim wa azihim ra'un walladzina hum ala sholawatihim yuhafidun ulaika humul warisun alladzina yarisunal firdaus hum fiha khalidun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya, dan orang yang meninggalkan perbuatan dan perkataan yang tidak berguna, dan orang yang menunaikan pembersihan diri, dan orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka mereka tiadalah tercela. Tetapi barang siapa di balik itu zina dan sebagainya, maka mereka itulah orang-orang yang di luar batas. Dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya, serta orang yang memelihara sholatnya. Mereka itulah para pewaris yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka hidup kekal di dalamnya. Jadi sungguh ya, indah sekali ini ajaran Islam ini. Begitu sempurnanya ajaran Islam ini. Inilah ciri-ciri orang mukmin ya, yang dimana kita ini sebagai seorang mukmin harus hafal dan mengamalkannya ya. Satu, sholatnya khusyuk. Satu, yang beriman. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Yang beriman itu adalah yang seperti apa? Yang beriman itu adalah orang yang memiliki ilmu, memiliki pengetahuan, menguasai teknologi, sehingga bertambahlah keyakinannya. Itulah orang-orang yang beriman. Jadi iman itu terus menaik tatkala kita tidak berhenti belajar, berpengetahuan, menguasai teori-teori, dan juga kita menguasai ya
teknologi, sehingga bertambahlah keyakinan kita itu. Itulah yang beruntung itu. Lalu diwujudkan ya dengan rasa syukur kepada Allah melalui sholat. Karena dia berilmu, maka sholatnya menjadi khusyuk karena dia bisa memahami artinya, maknanya, dan apa yang diucapkan dalam sholatnya itu. Dia bisa menghayatinya, sehingga sholat itu menjadi mental model umat Islam yang luar biasa, yang dimana dengan sholat ini orang bisa menjauhkan daripada kezaliman. Orang-orang yang tidak zalim, orang-orang yang tidak zalim itu yang seperti apa? Orang yang meninggalkan segala perbuatan, segala kegiatan yang dimana perbuatan dan kegiatan itu tidak ada manfaatnya. Maka otomatis orang seperti ini akan bisa menunaikan zakat, bisa menunaikan pembersihan diri setiap hari, dan memelihara kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri dan hamba sahaya yang mereka miliki. Maka orang Islam itu adalah orang yang bisa menjaga kehidupan harmonisasi keluarga. Jadi inspirasi di hati, di rumah sederhana, penuh cinta dan harapan. Bercucilah undri, simbol kebersamaan. Ismail dan Yuliani, maka tiadalah tercela. Tetapi barang siapa di balik itu pacaran tidak sesuai dengan syariat Islam, hubungan pemuda dan pemudi tidak sesuai dengan syariat Islam, lalu segala sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat Islam itu adalah perbuatan yang berlebih-lebihan, di luar batas. Dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanah-amanah. Kalian sudah memiliki amanah dari orang tua kalian. Untuk apa amanahnya? Supaya pemuda dan pemudi ini bisa lebih baik daripada kedua orang tuanya. Mari kita ini sebagai seorang muslim tunaikan amanah kita dengan sebaik-baiknya. Belajar di perguruan tinggi dengan sebaik-baiknya. Tunaikan sampai jadi sarjana yang menjadi kebanggaan kedua orang tuanya. Dan tunaikan, orang yang menunaikan janji-janji. Jadi sungguh beruntung orang yang memelihara amanah-amanah dan janji-janji. Kalian datang ke sini untuk belajar. Kalian janji kepada saya, kepada ibu, kepada Allah, bahwa kalian datang ke sini untuk berubah ke arah yang lebih baik, bukan bertambah tidak baik. Tunaikan janji itu. Apa di pelajaran di rumah ini supaya lebih baik itu? Selain kalian memahami tentang ajaran Islam, yang terpenting adalah kalian bisa memberikan nafkah
kepada keluarga kalian, kepada istri dan anak-anak kalian. Dan hari ini kalian dilatih semua menjadi seorang muslim yang lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Mereka jadi lebih maju. Hilangkan karakter kalian ingin disantuni, Kau cahaya di rumah kita, ingin diberi kebaikan oleh saya, oleh ibu atau oleh yang lain. Tapi jadilah kalian menjadi orang yang senang memberi, sampai mereka sajada. karena kalian sudah berjanji kalian mau berubah ke arah yang lebih baik. Yang lebih baik itu adalah orang yang memberi tangannya di atas, bukan orang yang tangannya di bawah. Jadi yang terpenting adalah kalian menjalankan bagaimana mencari nafkah, belajar mencari nafkah. Untuk apa itu? Untuk yang pertama adalah mempertahankan istri dan anak-anak. Jangan sampai bercerai, jangan sampai bercerai, jangan sampai bercerai. Dan harapan saya, amanah dari saya, pemuda dan pemudi itu usia sebelum 30 tahun itu diperjuangkan untuk bisa berangkat ke Masjidil Haram, ke Mekah. Dan ini menjadikan PR bagi saya. Bagaimana kalian ini punya semangat untuk beribadah menyempurnakan Islam pada usia muda, yaitu usia sebelum 30 tahun. Supaya apa? Supaya kemanfaatan kebergunaan kalian pada masa yang akan datang setelah usia 30 tahun itu, setelah ke Mekah itu, menjadi lebih bermanfaat, menjadi lebih berguna. Dan yang memelihara sholat, jadi yang memelihara sholat itu adalah terutama bagaimana kalian bisa hidup berjamaah, tidak hidup sendiri-sendiri, tapi berjamaah. Berjamaah itu yang pertama dengan yang ada di rumah ini, dengan keluarga kamu. Belajar kamu memiliki keluarga yang berjamaah di dalam rumah kamu, menyambungkan tali silaturahmi itu dengan seisi rumah. Jadi memelihara sholat itu adalah dengan sholat berjamaah, sholat khusyuk, karena nilainya 27 derajat. Sholat berjamaah itu, sholat sendiri itu cuma satu. Sedangkan orang yang mengumandangkan azan, pahalanya besar sekali, karena dia yang mengajak sholat, mengajak orang menuju kepada kemenangan. Itulah orang yang akan mewarisi, yang akan mendapatkan warisan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Warisan dari Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang akan mewarisi apa? Yang mewarisi surga Firdaus yang penuh dengan kenikmatan. Sehingga dikatakan, Allah berfirman, masuklah ke dalamnya dengan sejahtera dan aman, dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang ada dalam hati mereka. Mereka merasa bersaudara, duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan. Wah, subhanallah, Allahu Akbar. Keren ya,
Ya, sekarang kita sudah duduk berhadapan-hadapan ya. Inilah gambaran surga yang menyenangkan itu. Dan saya merasakan ya, nikmatnya kita ini berjamaah, nikmatnya kita mengaji bersama, nikmatnya sholat berjamaah itu. Ya, kalaulah ada sesuatu yang harus saya perjuangkan berapapun harganya, itu tidak akan bisa terbeli dengan nikmatnya sholat berjamaah. Maka itu nikmati saja ya, belajarlah kamu belajar nikmat sholat berjamaah. Itu aja ya mungkin dari saya ya. Mudah-mudahan kalau ada yang benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada yang salah, saya mohon maaf. Bisa bersama Ismail Satrianto, anggap saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup ya harus menjalankan Quran, apa yang kita tahu, apa yang kita pahami itu harus jadi akhlak gitu ya, menjadi sikap etika gitu ya, apalagi kita berada di ranah pendidikan gitu ya, menuntut ilmu gitu. Itu tujuannya adalah bukan enak kuliah yang cari gawe yang lebih bagus, tapi intinya adalah etika gitu ya. Jadi akhlak gitu ya. Di perusahaan juga yang dipertimbangkan bukan masalah kepintaran, pintar itu boga akhlak mah anggar we dipecat gitu kan gitu. Karena di dalam Quran juga kita diajarkan, waktu kecil juga kita diajarkan hablum minanas, hablum minallahnya bagus tapi minanasnya tidak bagus juga, itu tidak ada doa gitu ya. Apalagi di dalam hidup masyarakat itu kalau kita berbuat baik gitunya, atau istilahnya tuh jangan lupa gitu, ada orang yang selalu mendoakan kebaikan terhadap diri kita. Ibu yakin gitu ya, seperti kemarin Ilyas memperbaiki istilahnya tuh asbes gitu, jangan lupa ibu selalu berdoa kebaikan untuk Ilyas. Ibrahim yang banyak membantu ibu itu yang meringankan beban ibu selalu mendoakan orang yang orang tersebut supaya diberikan kelancaran gitu ya di kampusnya. Yang tidak berbuat baik juga didoakan supaya jadi sarjana, supaya mudah-mudahan setelah jadi sarjana akhlaknya lebih bagus, pengetahuannya lebih bagus gitu kan, kehidupannya lebih bagus gitu ya. Tetapi ya kalau yang tidak berbuat baik adalah rasa dongkol gitu ya, apalagi yang sudah ditolong gitu ya. Ada di sini orang yang ibu kaitan gajinya bukan karena perbuatannya gitu ya, karena adu belajarnya untuk cuci, bukan asal jadi sarjana jadi karena apa? Karena kata bapak teh tidak ada support dari orang tua gitu ya. Mungkin Ilyas tahu siapa orangnya, tetapi kan ibu tidak bisa menyebut orang tersebut gitu, walaupun orang tersebut tidak pernah baik sama ibu gitu gitu ya. Tetapi biarlah Allah yang istilahnya menilai gitu ya. Bu Atikah tahu siapa orangnya gitu ya. Kadang ibu juga suka dongkol gitu ya, kalian makan di sini gitu kan, ibu juga bantu gitu ya, hablum minanasnya ibu bantu supaya kalian bisa sarapan, bisa makan siang, bisa terpenuhi lah. Karena dari Kucuci ini sekarang kan sudah tidak bisa memberikan makanan pagi, makanan siang, ibu bantu semampu ibu gitu ya. Kalian tinggal gitu ya, lupa bersyukur pada orang yang memprosesnya, pada Bu Atikah yang memasaknya, tinggal gitu ya. Lupa bersyukur, lupa berakhlak baik, lupa berterima kasih gitu ya pada orang-orang yang telah membantu kalian memperlancar lah gitu. Mungkin ibu bapak tidak bisa menyantuni kalian lebih banyak gitu ya, akan tetapi gitu ya dalam prosesnya gitu ya, dalam prosesnya itu makan pagi, makan siang, makan sore gitu, itu kalian tinggal gitu. Beda dengan Ilyas memikirkan derajat Ilyas dengan derajat kalian tuh berbeda gitu ya. Adu belajar gitu memikirkan supaya kalian dapat gaji dengan lancar, bapak dan ibu bagaimana memikirkan supaya kalian dapat makan dengan lancar gitu ya, walaupun harus berbagi gitu. Ibu pendapatan dari Irwan berbagi mensubsidi beras, mensubsidi makan gitu ya.
tapi kalian lupa bersyukur gitu ya. Dengan apa? Dengan ya minimal punya akhlak yang baik lah gitu ya. Ketika ada batur rumah ibu kebocoran gitunya, apa istilah bararase, coba pikirkan gitu ya, supaya tempat yang kita huni ini tidak bocor, tidak basuh. Karena apa? Ada barang-barang orang lain gitu ya, bisi basuh. Atau di sana waspada sekarang musim hujan, coba karpet atau apa barang-barang yang dijemur bisi kehujanan, karena itu adalah barang milik orang lain, dijaga gitu amanat itu ya. Atau ada nyamuk Aedes. Iya, bisi ayah DBD gitu ya. Jadi coba setiap hari kita bertafakur kepada Allah, rasa syukur gitu, kita sehat di tempat orang, tidak didoliman gitu ya. Amin. Masih lancar kuliah di tengah-tengah orang yang sudah berhenti kuliah, seperti teman kita Adam gitu ya, tidak mampu bertahan untuk istilahnya jadi sarjana. Ibu sedih-sedih gitu kan, gitu, karena pernah hidup dari SMA bersama ibu dan orangnya baik gitu sama ibu. Karena keputusan apa istilahnya sesaat, mungkin marah sesaat, akhirnya keluar, tidak mampu bertahan gitu. Tapi kalian mampu bertahan, bersyukur, mau hampir sarjana. Coba maksimalkan akhlak yang baik, pengorbanan gitu ya. Ya latihan lah, nanti juga kalian berada di tengah-tengah masyarakat supaya kalian istilahnya dicintai oleh tetangga gitu ya. Ya jangan bikin ulah, tapi berbuat baik gitu ya. Berbuat baik bukan mere duit wae, apalah yang kita bisa bantu ya bantu gitunya. Jangan sampai orang kemarin bapak marah-marah sudah tua gitu ya, saya sangat kesal ketika orang lagi beres-beres, lagi hujan gitunya, kebocoran, orang main game kan sampai kesel. Semua orang tua sama gitunya. Kita mendapat teguran dari Allah gitu, mudah-mudahan tidak diulang lagi. Ayo, ini adalah saudara kita, bapak dan ibu ini orang yang berkorban untuk kalian. Coba bantu, ringankan bebannya. Juga kalian, bukan ke ibu bapak wae, ke teman-teman kalian juga bantu. Kalau kita lagi santai, bantu gitu ya. Insya Allah, Allah itu maha menatap, maha tahu gitu ya, apa yang kita perbuat gitu ya. Allah melihat perbuatan kita gitu ya, akhlak kita gitu. Seperti ibu apa istilahnya, ada itu menteri dalam Menlu zaman Jokowi itu, Ratna Marsudi, dia terlahir dari orang yang biasa-biasa, tetapi untuk kesuksesan itu dia harus menanam value. Jadi manusia itu harus punya value gitu ya, punya nilai gitu ya, nilai yang baik, mungkin nilai yang positif. Jadi harus diperjuangkan itu adalah value gitu ya. Jadi kalau orang yang value-nya buruk gitu, dimanapun hidup itu tidak akan jadi apa-apa gitu ya. Punya nilai itu karena apa? Karena kita dipercaya gitu ya. Karena apa? Perbuatan kita, akhlak kita gitu ya. Gitu. Ibu sayang sama Ibrahim karena menanawan Ibrahim, lebih percaya ke Ibrahim. Karena apa? Karena itu muka gitunya, itu judes gitunya. Terus apa istilah nanti, lihat aja dari pagi yang menyiapkan pengajian siapa? Ibrahim. Kalian tinggal duduk gitu kan, tinggal istilah nanti jalan. Yang menyiapkan peralatan siapa? Ibrahim gitu ya. Ada kalau ketika Ibrahim kuliah sholat asar itu kita ya bingung gitu. Ibrahim biasanya apa asar saya mau adan gitu. Ibrahim saya tuh Quran gitunya. Nah itu insya Allah di ayah biasa itu sih itu tuh. Ucup ya, kadang-kadang kalau Ucup tidak kalau ayah alhamdulillah. Jadi itu akhlak yang baik gitu ya, tertanam di dalam diri itu. Bukan orang yang tidak peduli sama orang lain, orang lain susah, orang lain adu belajar sabodo gitu. Gitu saya walaupun sholat rajin segala macam, kalau tidak punya value tidak akan dilirik orang, tidak akan, ya Allah juga merenan. Ya gini Bu, coba kalau ibu lagi memberikan pepatah itu jangan itu ke handphone ya, itu kurang baik lah ke handphone itu ya. Coba ya ininya didengarkan. Jangan ke handphone, ini terlihat sekali itu ya, tidak baik itu ya, jadi tidak baik itu. Silakan Bu terus. Ya gitulah gitu. Ini masalah yang mengingatkan. Kenapa Rasulullah dirindukan sekarang? Kenapa Rasulullah
ya ketika istilahnya mendengar Rasulullah ada sebagian yang menangis. Karena apa? Karena perbuatannya, karena akhlaknya gitu ya. Gitu. Sekarang sudah tidak ada. Beliau berjuang untuk keselamatan orang teh luar biasa, menempuh mara bahaya gitu, karena pengorbanannya gitu ya. Jadi kan kita harus mencontoh Rasul gitu ya. Masa contoh Rasul? Kan Rasul ketika sama kata Bapak ada cerita apa tuh Pak? Yang orang buta, yang kafir itu kan selalu diberi makan gitu ya. Gitu walaupun sering menjelek-jelekan gitu ya, itu masih disantuni ke Rasulullah kayak gitunya. Ini orang tua gitu ya, yang rumahnya bocor. Kenapa rumahnya bocor? Karena ibu sudah tidak punya uang untuk memperbaiki. Karena apa? Semua fasilitas itu harus ibu yang bertanggung jawab gitu, menyediakan kendaraannya, menyediakan mesin cucinya, steaman segala macam gitu ya. Padahal ibu tidak mengambil keuntungan, ibu harus ngutang gitu kan. Gitu. Coba sedikit punya rasa empati, peka gitu ya. Kalau kalian sebenarnya kalau kalian mau bersyukur gitu ya, ada ibu cuci bisa maju, bisa kalau kaliannya kompak mencapai target gitu ya. Ibu sekarang lagi memonitoring administrasi ini nih, sudah tidak ada lagi catatannya gitu ya. Makanya komplain lagi ke Ilyas, coba catatannya diperiksa, tidak bisa orang menerima uang tanpa catatan, harus dengan catatan karena manusia itu suka lupa, harus tertib administrasi gitu ya. Dari catatan itu kita bisa melihat capai target atau tidak capai target gitu ya, bukan di papan monitoring saja, tapi kan kewajiban kita memeriksa. Ilyas itu dia memeriksa gitu ya, harus ada laporan keuangan ke Ilyas gitu kan, berapa harus tahu, dikasih informasi supaya apa, supaya Ilyas itu bisa mengambil langkah-langkah dan kebijakan gitu ya bersama gitunya. So ayeuna pendapatan jam 12.50.000, coba teangan atau cek kotornya, ini kan kotornya berapa nih per hari gitu ya. Bukan, jadi ada perjuangan gitunya. Jadi semua itu harus diperjuangkan. Kalian kesini juga itu ingin memperjuangkan jadi sarjana. Nah, dalam omset juga harus ada perjuangan, bukan aina dapat 20.000 atau kadang ayat 0 gitunya, aduh 0 tegawe atau gitu. Tegawe ya sebenarnya 0 gitunya, tidak berjuang. Hanya nolnya cicing. Di Alfa sudah dipecat ke cicing. Di Alfa tuh berjuang gitunya, kumaha dapat capai target. Itu cicing, enak terdapat nana lo nggak ada SP makan gitunya, harus ada berjuang WA gitunya, ibarang terus selesai terus kami bapak punten iya gitu, udah terus dicanak soalnya bilih kuma onam di dia mah gitu kan, bilih ke ayang kayak bapak ngalepatkan kan gitu ya gitu, supaya jadi duit kumaha di barang di dia supaya jadi duit. Kotornya perhatikan gitu ya, banyak database kan udah 20 tahun, masa ini pusat jadi sekarang menurun kan 3 juta gitunya. Kan biasa dulu 7 juta, ibu tahu 7 juta gitu. Dulu di zaman Hiban tuh adminnya sampai cerik karena ditarget gitu. Di sini sih terakhir tuh Neng Ai itu cerik gitu kan. Kenapa? Ditarik itunya laporannya tidak mencapai target. Dititah ngajak barang. Pokoknya admin lama terakhir tuh Ica ke lapangan, jadi tuh ayah istilah 0 gitu. Nah, strip di pendapatan teh gitunya gitu. Jadi bagaimana dulu berjuangnya lebih lebih semangat gitu ya. Kalau sekarang kan nunggu ya iya seayana gitu kan gitu. Jadi sebenarnya Kucuti kalau aktif bergerak gitu ya, aktif ke lapangan, aktif istilah target itu menjadi cita-cita seperti Anda memperjuangkan sarjana, aduh belajar kumaha, kepayahan kumaha gitunya, kasusahan kumaha. Ayo hari omsetan tadi perjuangkan seperti kalian bagaimana memperjuangkan jadi sarjana. Lalu sayasnya aduh belajar narek UTS orang bingung gitu kan. Jadi dia pendapatan 0 tuh bingung, nggak tanggung jawab, masih biasa gitu. Karena apa? Masih disubsidi ke bapak jeung ibu, masih disubsidi ke orang tua kan gitu gitunya. Jadi belum semangatnya belum maksimal gitu. Bisa insya Allah gitu ya. Tingali ayeuna Tanjung si Galih jeung si Bagja balik wae tadi bayar gajina ke imam kan bae boleh kalau luar oge di Tanjung lebih kejam gitunya si Bagja teh balik. Nah cetek si Bagja jadi balik wae imam soalnya di mah tara balik ceteknya nomor deket bu jeung imahna jadi sering aweuh cenah. Sering aweuh cenahnya mau digaji cenah antep cenah keluar tuh. Bayangkan
imam mah gitu ya, jadi anu terbalik itu digaji ya sekalian gitu kan, karena apa, jadi beban ke Ilyas, khawatir Ilyas itu ibu sampai Cirambayan kan, jadi mereka memperbaiki itu talang kan, boga duit ibu teh ningali beas geus kosong ya, ibu nangis boga duit ibu teh kan gitunya sami abdi oge jadi Cirambayan ibu tehnya ya Allah gitunya namina teh sampai begitu. Karena apa? Karena ibu harus mensubsidi kalian, kali yang disubsidina tengarti gitunya, tersyukur ke Allah gitu, berjuang gitu. Nah gitu ya. Itu saja mungkin dari ibu, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti sebentar. Jadi begini ya, kondisi 10 tahun ini kita sudah alhamdulillah lah ya, Pak Jokowi sudah berhenti. Jadi kondisi selama 10 tahun ini terus terang saja ada kualitas yang menurun, ada kehidupan yang menurun. Kalau yang negara yang lain semakin hari semakin meningkat begitu, tetapi termasuk Malaysia ya, maju. Jadi negara maju, tetapi negara Indonesia ini seperti sedang dihancurkan. Demokrasinya dihancurkan, akhlaknya dihancurkan, pendidikannya dihancurkan begitu. Dan ini oleh saya sangat terasa begitu ya. Bagaimana kualitas anak-anak yang hari ini, tentu ini kan lahir dari 10 tahun yang lalu ya. Guru dilaporkan gitu ya. Guru ngadidik. Bagaimana guru tidak boleh mendidik ya, tidak boleh memberikan hadiah dan hukuman. Dalam hidup ini harus diperkenalkan oleh guru itu bahwa dalam kehidupan itu ada hadiah dan ada hukuman. Reward and punishment. Ini bagaimana orang memberikan pendidikan yang seperti itu dilaporkan ke kepolisian, diperas lagi ya begitu ini oleh orang-orang oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Saya sampai tidak paham bagaimana lembaga pelindungan anak sampai berani memeras gitu orang yang lemah kepada guru yang lemah begitu. Dan ini memang sudah amburadul ya, begitu luar biasa. Dan saya terus terang saja ya, saya terus terang berhadapan dengan orang yang tinggal di rumah saya ini, terjadi penurunan. Ya, kamu harus paham. Lalu bagaimana sekarang ini Pak? Saya tidak tahu bagaimana nasib kamu kalau kamu tidak bisa memperbaiki diri atas kelemahan yang terjadi dalam dunia pendidikan yang sekarang ini. Kenapa? Karena akan muncul generasi pendidikan tahun sekarang, 10 tahun yang akan datang, itu akan menyalip orang-orang yang tidak berkualitas pada hari ini. Kalian jangan merasa aman. Kenapa? Karena akan terjadi itu. Ya, begitu kamu lulus itu, akan ada nih generasi dengan kurikulum yang baru, kurikulum yang benar, kurikulum yang berakhlak, kurikulum yang bermutu, kurikulum yang menjadikan manusia unggul, lalu lulusannya pada unggul, lulusannya pada jadi orang-orang hebat. Lalu kamu yang di mana pendidikannya dimerdekakan sampai tidak ada ujian nasional begitu, tidak bisa diukur standarnya. Wah, ini kan berbahaya ini bagi kehidupan generasi pemuda zaman sekarang. Kalau tidak memperbaiki diri, tidak memiliki kesadaran hari ini, menurut saya kamu akan terlindas nanti oleh generasi baru yang lebih baik. Kenapa? Karena sekarang anak-anak yang sekarang dari mulai anak masuk TK, SD sudah mulai ditata kembali, dan saya merasakan bahwa Indonesia sedang ada perbaikan. Dan yang paling membanggakan, presidennya memberikan daya juang, kepahlawanan, nasionalisme
keuletan dan ketekunan, memberikan contoh. Bayangkan sudah 2 kali dia itu kalah untuk mengabdi di Indonesia, 20 tahun ingin berjuang ingin jadi presiden, tidak pernah menyerah. Akhirnya dia jadi presiden, tapi usianya sudah 70 tahun. Tapi meskipun usia sudah tua, daya juangnya masih terlihat. Pengabdiannya ini adalah keteladanan dari Presiden Republik Indonesia yang namanya Prabowo Subianto, ya, yang memberikan keteladanan kepada kita, dan mulai saya merasakan ada perubahan yang lebih baik. Ya, ada perubahan yang lebih baik ini. Karena ini sekarang sedang terjadi perubahan yang lebih baik. Pemuda-pemuda yang sekarang, yang umumnya yang tinggal di rumah Pak Ismail ini mahasiswa, yuk kita sadari ini, bahwa generasi yang sekarang sedang lahir ini dan sedang berlangsung ini, mengikuti jejak-jejak ini mereka akan lebih baik kehidupan mereka. Jika kita tidak berusaha lebih baik, kita akan dilindas oleh generasi baru yang lebih baik. Maka itu, daripada kita ini sekarang mengeluh, berkeluh kesah, lebih baik kita ini tepukan ke dalam pipi kita, tepukan. Prok, saya harus bangkit, bangun. Yes, gitu, ya. Ayo, berjuang, begitu. Karena tidak ada lagi yang akan menolong diri kita selain diri kita sendiri yang bisa menolong diri kita sendiri. Sekian saja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismail dan robot bersama hadir, mengubah pikiran, menerangi jalur. Anak didik melangkah pasti, bersama dalam visi yang murni. Kemudahan itu jadi nyata, di dalam bekerja tiada sengketa. Dengan kemajuan tak terelakkan, fokus pada mimpi yang diinginkan. Perubahan datang bagai fajar, bersama kita jadi pintar. Kemajuan memberi harapan, menggapai mimpi yang ditentukan. Robot cerdas selalu siap sedia, mengantar kita menuju bahagia. Keuntungan terus bertambah, setiap langkah tak ada yang sia-sia.